Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada saat ini, percayalah Tuhan senantiasa menolong dan melindungi kita. Saat ini saya mengajak saudara untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak, mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kita. Di dalam Mazmur 91 ayat 4, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saat ini, mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur atas berkat-Nya, dan kita mau menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita percaya kita selalu rindu berada di hadirat-Nya. Dan kita meyakini bahwa kita ada dalam lindungan dan naungan sayap Tuhan. Mari kita akan memuji Dia. Kita akan mau katakan, kami ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Kita akan angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Di bawah kepak sayap-Mu. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Kita mau katakan sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kami ingin selalu Tuhan berada di hadirat-Mu. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi.
saudara, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sularso. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan, Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku.
Selamat pagi Bapak Ibu yang kami kasih, selamat berjumpa kembali melalui media ini. Kita akan beribadah bersama-sama dan ikutilah firman Tuhan pagi ini dengan seksama. Kami mendoakan Ibu Bapak Saudara diberkati sehat dan tidak kurang suatu apa. Pagi ini saya akan mengambil bacaan Mazmur 4 ayat 9. Di antaranya berkata, sebab hanya Engkaulah yang ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Juga di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28 mengatakan demikian, aku memberikan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dua ayat ini akan menjadi dasar firman Tuhan pagi ini yang berjudul disiplin kunci menuju kehidupan yang aman. Menjadi Kristen itu gampang. Ya, percaya Yesus langsung menjadi Kristen atau dianggap Kristen. Tapi apakah dengan percaya dan mengaku Yesus itu saudara dipastikan saudara aman dan menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya? Ada beberapa syaratnya, yaitu disiplin kunci menuju kehidupan yang aman. Itu judul khotbah yang saya sampaikan. Nah, kita akan belajar apa disiplin untuk menuju kehidupan yang aman itu. Nah, sebelumnya hari Jumat yang lalu saya membaca sebuah surat kabar Suara Merdeka yang headline-nya itu berbunyi disiplin kunci memasuki new normal. New normal adalah tata kehidupan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Namun dalam 2 hari terakhir, Selasa tanggal 9 Juni 20, tercatat uji spesimen ada 16.180, Rabu tanggal 10 bulan 6 tahun 2020 diuji lagi mencapai 17.757 spesimen yang diuji lagi. Nah, maka dari pengujian itu sehari itu bisa meningkat 1.000 orang, ya, merupakan satu jumlah tertinggi di Indonesia. Perhatikan ya, jadi menjadi 1.000 orang sehari itu, ya, pada dites. Mengapa? Ya, mengapa? Karena telah adanya, karena tidak adanya disiplin masyarakat, atau masyarakat belum banyak menunjukkan perubahan, mendisiplin diri, mentaati protokol kesehatan yang diperintahkan pemerintah. Sebagai akibatnya tujuan new normal, ya, selama ini belum sesuai yang diharapkan, belum tercapai sesuai yang diharapkan. Nah, inilah akibatnya tidak diciptakannya disiplin itu mengakibatkan tidak juga terciptanya new normal yang diharapkan. Nah, jadi itu kedisiplinan itu penting, ya. Disiplin kepada aturan pemerintah, disiplin kepada protokol kesehatan, diantaranya cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, ya, dan seterusnya. Nah, itu berkaitan dengan
disiplin berkaitan dengan COVID atau new normal. Nah, bagaimana dengan kehidupan Kristen dalam mencapai aman atau hidup kekal? Disiplin merupakan kunci menuju kehidupan yang aman. Mari kita perhatikan diri sendiri. Selama kita stay at home, diam di rumah 3-4 bulan terakhir ini, apa yang kita lakukan? Ya, sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang Kristen katanya, apa yang kita lakukan? Jujur saja, saya sebagai pendeta tidak tahu apa yang Anda lakukan. Tapi yang tahu adalah hati nuranimu sendiri, Anda sendiri, saudara sendiri tahu. Ya, waktu yang ada selama 3-4 bulan ini, buat apa di rumah? Ya, maka dari itu, inilah sebenarnya juga termasuk ujian mendisiplin diri. Bagaimana sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu diberi kesempatan waktu bebas. Bebas artinya tidak ke gereja. Apa yang kita lakukan? Nah, maka dari itu, untuk mencapai kunci kehidupan yang aman, dalam kehidupan Kristen diperlukan beberapa hal. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah dalam Efesus 5 ayat 1, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak terang. Artinya, setelah kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, sama dengan Efesus 5 ayat 8, memang kamu dahulu kegelapan. Perhatikan itu, memang dahulu kamu kegelapan atau hidup di dalam gelap. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terang di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Ya. Yang pertama tadi menjadi penurut Allah. Yang kedua adalah di dalam Efesus pasal 5:15, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Nah, selama 3-4 bulan ini perhatikan bagaimana hidupmu. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana dengan doamu, bagaimana dengan renungan harianmu, bagaimana Anda membuka Alkitab Anda, bagaimana membaca kitab suci, bagaimana mengadakan saat teduh dengan Tuhan. Ini Anda diuji di rumah ini. Jangan menjadi seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang sulit, tidak tahu apa-apa, sulit diajar, sulit mengerti, dan sangat tidak mudah diajar. Bebal, ya, kadang-kadang sifatnya ngengkel. Tetapi jadilah orang arif, artinya orang arif itu berarti cerdik, pandai, ya, bijaksana, ya, berilmu. Nah, ini yang berilmu. Ya, berilmu itu berarti kita belajar. Nah, supaya kita menjadi orang arif, cerdik, bijaksana, pandai, orang berilmu, maka untuk itu apa? Yang ketiga ini. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Dikatakan di situ, waktu yang sekarang ini kita semua ada di dalam rumah, stay at home bersama-sama. Ya, jangan dipakai boros-borosan untuk hura-hura dan ngalamun, tidur-tiduran, ya. Tetapi hubungan dengan Tuhan harus tetap ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa? Artinya jahat adalah waktu itu terus berlalu, ya, tidak akan kembali lagi. Kesempatan itu akan berlalu, tidak akan kembali lagi. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, yang pertama tadi apa? Menjadi menurut Allah. Yang kedua tadi apa? Perhatikan hidupmu. Yang ketiga adalah
Ya, yang ketiga adalah pergunakan waktu. Nah, yang ada. Yang keempat adalah Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Jangan bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Untuk itu, maka kita perlu apa? Ya, tadi berilmu, jangan bodoh. Kamu harus berusaha mengerti kehendak Allah. Yang kelima, yaitu belajarlah kepadaku. Matius 11 ayat 28, belajarlah kepada Yesus. Kenapa? Yesus menawarkan, Yesus memberitahu bahwa karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan beroleh ketenangan atau aman. Pertanyaannya adalah sampai kapan kita belajar? Ya, sampai kita mati. Karena iblis itu tidak pernah menyerah. Ya, maka kita harus selalu belajar bersama Yesus sampai kita mati. Supaya kita tetap aman. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, perhatikanlah, jangan sia-siakan kesempatan atau waktu yang ada ini untuk dapat hidup yang aman atau hidup kekal di dalam Tuhan. 5 kunci, ya, 5 kunci untuk berhidup aman dan kekal itu perlu kita perhatikan. Tetapi dalam hal ini ada 2 hal yang perlu kita pegang teguh, ya. Sebagai kesimpulannya adalah yang pertama, agar beroleh hidup aman baik di dunia atau di alam fana ini maupun di dalam surga, kuncinya adalah hanya satu, yaitu disiplin atau mentaati 2 hal. Mentaati dan terus belajar dengan Allah, ya, disiplin atau mentaati terus belajar dengan Allah sampai kapanpun. Yang kedua adalah disiplin dan mentaati peraturan pemerintah yang saat-saat ini berlaku. Perhatikan itu, 2 hal, ya, kita harus punya kunci, ya, kuncinya yaitu disiplin atau taat baik kepada Allah maupun kepada pemerintah sesuai dengan koridornya masing-masing. Maka dari itu, perhatikan, jangan sesat, jangan lengah. Kita ingin hidup aman, perhatikan itu kunci-kunci menuju hidup aman dan hidup kekal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu memberkati kami, memberkati kita semua, supaya kami tetap teguh, disiplin, mentaati aturan dan perintah Allah, juga aturan-aturan perintah pemerintah, karena di antara Allah dan pemerintah, 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan. Jadikanlah kami menjadi anak-anak terang, menjadi penurut-penurut Allah, dan menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintah yang ada. Terima kasih Bapak. Kami mendoakan kiranya pemerintahan yang ada di sekarang ini diberkati Tuhan, dan Tuhan menjauhkan secepatnya bencana wabah COVID-19 ini yang sampai saat ini masih terus ada peningkatan di sana-sini. Tolong Tuhan, kami sudah beruksimal, tetapi bangsa dan negara dimanapun dunia ini berada yang terserang COVID ini sungguh-sungguh luar biasa, mengalami kehidupan yang berat. Itu sebabnya kami mendoakan COVID-19 ini di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan kita. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita akan angkat nyanyian pujian dari nomor 350. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Indah pagi mereka bermandi cahaya surga dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jauh langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teguh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah, itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah pagi ini. Kami akan mendoakan. Bapa di surga, terima kasih kami sudah selesai beribadah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani maupun rohani, dan juga memberkati kami, hidup kami secara jasmani. Kami menyerahkan sebagian berkat yang sudah kami terima ini kepadamu, ialah berkat yang ada pada kami yang kami serahkan kepadamu, boleh menjadi alat atau sarana untuk operasional kegiatan gereja ini. Kami terus mendoakan berkat kepada seluruh jemaat yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dengan limpahnya. Tuhan memberikan kuasa untuk hidup tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati hidupnya, diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala tantangan, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Tapi berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tolong jauhkan dari kuasa-kuasa dunia yang berusaha untuk menarik kita jauh daripada Allah. Bapa, terima kasih. Kami mendoakan berkat dan kami menutup ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kiranya berkat dan kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita akan menutup ibadah kita dengan nyanyian pujian nomor 363. Tuhanmu memberkatimu.